Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Mat 301 BR. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang segi empat tali busur. Apa itu segi empat tali busur? Segi empat tali busur adalah segi empat yang titik-titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, dan keempat sisinya merupakan tali busur pada lingkaran tersebut. Nah, seperti terlihat pada gambar, segi empat ABCD merupakan segi empat tali busur. Di sini ada sifat penting yang perlu kalian ketahui dalam segi empat tali busur itu. Sifat tersebut adalah jumlah sudut yang berhadapan dalam segi empat tali busur adalah 180 derajat. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam segi empat tali busur ABCD, sudut A yang ini berhadapan dengan sudut C, sehingga kita bisa menulis bahwa besar sudut A ditambah besar sudut C itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut D berhadapan dengan sudut B, sehingga bisa kita tulis bahwa sudut B ditambah dengan sudut D juga sama dengan 180 derajat. Nah, ini sifat yang kita pelajari pada video kali ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita terapkan ke beberapa contoh soal berikut. Pada contoh soal yang pertama ini, diketahui segi empat tali busur ABCD. Diketahui besar sudut A sama dengan 70 derajat. Nah, yang ini sudut A, 70 derajat. Kita tulis 70 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan besar sudut C. Oke, mari kita lihat. Sudut A dengan sudut C adalah dua sudut yang berhadapan dalam segi empat tali busur ABCD. Ini sudut C. Sehingga berdasarkan sifat yang tadi kita pelajari, bahwa sudut A ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Ya, karena saling berhadapan. Nah, sudut A sendiri di soal sudah diketahui 70 derajat. Kemudian ditambah dengan sudut C yang kita cari, hasilnya harus 180 derajat. Sehingga sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. Sudut C adalah 110 derajat. Nah, itu contoh pertama untuk mengaplikasikan sifat bahwa jumlah dua sudut yang berhadapan dalam segi empat tali busur adalah 180 derajat. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Pada contoh soal kedua ini, diketahui segi empat tali busur PQRS mempunyai besar sudut P 65 derajat. Yang ini sudut P. Nah, kita tulis 65 derajat. Kemudian, besar sudut Q adalah 85 derajat. Nah, sudut Q ya, 85 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan besar sudut R dan sudut S. Oke, mari kita jawab satu persatu. Yang pertama, kita tentukan besar sudut R. Nah, seperti terlihat pada gambar bahwa sudut R itu berhadapan dengan sudut P. Sehingga sudut P ditambah sudut R itu jumlahnya 180 derajat. Sudut P sendiri adalah 65 derajat. Ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sehingga kita bisa tulis sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat. Dan sudut R besarnya adalah 115 derajat. Nah, itu untuk sudut R ya. Sekarang kita lanjut ke sudut S. Di gambar terlihat bahwa sudut S itu berhadapan dengan sudut Q. Sehingga kita tulis sudut S ditambah sudut Q sama dengan
180 derajat. Sudut S-nya sendiri ditanyakan atau dicari dan sudut Q-nya adalah 85. Nah, berarti sudut S ditambah 85 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga sudut S kita tulis 180 dikurangi 85. Besar sudut S adalah 95 derajat. Nah, soal ini dikerjakan dengan sifat yang tadi, karena yang ditanyakan sudut R dan sudut S adalah dua sudut yang berhadapan dengan sudut P dan sudut Q yang besarnya sudah diketahui di soal. Itu untuk contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal ketiga ini, diketahui segi 4 tali busur KLMN dengan besar sudut K adalah 2X plus 10 derajat. Ini sudut K nih, 2X ditambah 10 derajat. Kemudian, besar sudut M adalah 3X dikurangi 20 derajat. Nih, 3X dikurangi 20 derajat. Itu besar sudut K dan M diketahui di soal ya. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama tentukan besar nilai X, kemudian sesudah dapat X tentukan besar sudut K dan besar sudut M. Oke, mari kita jawab dengan mencari nilai X terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai X itu perhatikan sudut K dan sudut M. Sudut K dan sudut M ini adalah dua sudut yang saling berhadapan dalam segi 4 tali busur. Sehingga kita bisa tulis besar sudut K ditambah besar sudut M itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Besar sudut K sendiri adalah 2X ditambah 10 derajat. Kemudian ini ditambah dengan besar sudut M, yaitu 3X dikurangi 20 derajat. Itu akan sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada 2X dengan 3X. Itu kita jumlahkan menjadi 5X. Kita tulis 5X ditambah 10 dikurangi 20. Itu adalah negatif 10. Sehingga kita tulis menjadi negatif 10. Nah, jadi luas kiri jadi 5X dikurangi 10. Itu akan sama dengan 180. Kemudian 5X itu akan sama dengan 180 ditambah 10. Jadi 190. Sehingga X yang kita cari itu sama dengan 190 dibagi 5. Jadi X sama dengan 38. Nah, itu nilai X ya, 38. Setelah mendapat nilai X, mari kita cari besar sudut K. Nah, di soal besar sudut K itu adalah 2X ditambah 10 derajat. Nah, sekarang X-nya sudah dapat, yaitu 38. Tinggal kita ganti saja. Berarti 2 dikali 38 ditambah 10 derajat ya. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 38 itu 76. Kemudian ditambah 10 derajat. Dan hasilnya menjadi 86 derajat. Jadi itu untuk sudut K ya. Besar sudut K adalah 86 derajat. Nah, sekarang mari kita cari sudut M. Nah, lihat sudut K dengan sudut M itu kan saling berhadapan. Sehingga kita tulis sudut K ditambah sudut M itu sama dengan 180 derajat. Sudut K-nya sudah kita dapat tadi 86. 86 derajat. Ditambah sudut M. Hasilnya harus 180 derajat. Sehingga kita bisa tulis sudut M itu sama dengan 180 derajat dikurangi 86. Yang hasilnya adalah 94 derajat. Jadi kesimpulannya kita dapat tulis bahwa sudut H itu 86 derajat dan sudut M itu
94 derajat. Dan ini kalau dijumlahkan hasilnya 180 ya, sesuai dengan sifat sudut yang berhadapan dalam segi empat tali busur. Nah, itu teman-teman pembahasan tentang segi empat tali busur yang salah satu sifatnya jumlah sudut yang berhadapan dalam segi empat tali busur adalah 180 derajat. Disertai dengan beberapa contoh soal dari yang mudah sampai ke tingkat kesukarannya sedang ya. Oke, untuk video kali ini dicukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya yang akan membahas tentang variasi-variasi soal dalam segi empat tali busur. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.